Australia. Sebuah program studi Bachelor of Art di University Modern Queensland di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Semoga saya mendoakan kalian sehat sejahtera dan sentiasa sukses dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan bahasa Indonesia yang mendunia ini. Oke, bahasa Indonesia ini merupakan penyempurnaan daripada bahasa Melayu sebenarnya, dan merupakan serapan dari banyak kosakata dari berbagai bahasa etnis di Nusantara, khususnya di Indonesia ini. Bahkan dari kosakata bahasa Inggris, Sanskerta, China, Filipina, Arab, Persia, Hindi, Tamil, Belanda, dan Portugis juga ya. Jadi bahasa Indonesia ini dia mengalami banyak fasa pembaruan, bahkan penyempurnaan daripada segi ejaannya, daripada segi ejaan Republik, kemudian menjadi ejaan yang telah termaktub di dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi apa yang uniknya di sini, ada beberapa negara yang menggunakan bahasa Indonesia ataupun mempelajari bahasa Indonesia ini untuk digunakan di universitas mereka. Jadi dari segi dialek dan dari segi penulisan, baik dari segi subjektif ataupun objektif, dari predikatnya dalam kalimat kata, baik daripada segi bahasanya, itu telah diperbaharui semua dan menjadilah dia bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini juga adalah bahasa pemersatu di kalangan suku kaum yang ada di Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi guys, kita semak dulu video pada kali ini, yaitu bahasa Indonesia ini di 5 negara ini ternyata sudah menggunakan bahasa Indonesia itu. Banyak lagi terkait dengan bahasa Indonesia ini, dan baru-baru ini juga bahasa Indonesia telah diiktiraf dan resmi digunakan di UNESCO sebagai bahasa yang diiktiraf antara 10 bahasa UNESCO itu. Jadi yuk guys, kita simak video ini daripada channel Catatan Ini dengan judulnya Bahasa Indonesia Mendunia. 5 negara ini ternyata sudah menggunakan bahasa Indonesia. Oke, tanpa berbasa-basi, kita simak dulu video ini. Kamu tinggal di Medan ya? Iya, di Medan. Bule ini kan guys, dia cepat mempelajari bahasa Indonesia kan. Halo sahabat Citizen. Memiliki kemampuan berbahasa asing layaknya bahasa Inggris memanglah penting. Dengan memiliki kemampuan berbahasa Inggris, maka seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan lawan bicara, terutama saat berlibur ke luar negeri. Namun bagi Anda yang kurang mahir berbahasa Inggris, akan tetapi ingin berlibur ke luar negeri, tidak perlu khawatir, lantaran sejumlah negara ini menerapkan bahasa Indonesia. Oke. Pasalnya, ada juga jumlah ini menganggap bahasa Indonesia begitu penting untuk dipelajari di negara mereka. 5 negara ini guys, negara apa ya? Selain itu, beberapa negara lainnya menganggap budaya Indonesia menarik untuk dipelajari, karenanya penting untuk mempelajari bahasa Indonesia. Oh, budayanya pun ada di luar negeri juga. Nah, dikutip dari beberapa sumber, inilah 5 negara yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, 5 negara yang menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, Kepulauan Hawaii. Kepulauan Hawaii di mana Kepulauan Hawaii ini? Amerika kan? Mengelilingi gunung berapi ini memiliki universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia di dalam kurikulumnya. Tidak hanya itu, tenaga pendidikan dan mahasiswanya juga rutin bolak-balik ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia dan juga budaya yang ada di Indonesia.
Maksudnya di universitas di Hawaii ini, mereka ini sudah mempelajari dan memasukkan mata pelajaran bahasa Indonesia itu sebagai sebahagian daripada pelajaran mereka. Dan ternyata di Pulau Hawaii ini satu kepulauan yang jauh juga dari Indonesia ini, tetapi kenapa bisa untuk dipelajari bahasa Indonesia itu? Mungkin dari sudut program ataupun hubungan di antara kedua negara ini yang membolehkan bahasa Indonesia itu dipelajari di situ kan. Nah, itulah pentingnya hubungan diplomatik, hubungan dua arah ini ke beberapa negara. Oke, kita lanjut guys. Yang kedua, negara Korea Selatan. Wah, Korea Selatan juga belajar bahasa Indonesia. Selatan sangat antusias dengan budaya Indonesia. Salah satu kampus terbaik di Korea Selatan membuka jurusan bahasa Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mereka langsung membuka 2 jurusan sekaligus. Dosen di sana juga merupakan sastrawan asal Jawa Timur bernama Tenso 2 jurusan Cahyono. Sekaligus, Ketiga, Kanada. Wow, Kanada. Tingginya pendapatan rata-rata di Kanada menjadikan Kanada sebagai tujuan warga Indonesia untuk bekerja di sana. Sebenarnya iklim di Kanada Indonesia cukup berbeda ini dengan Indonesia. Negara ini tetap banyak bekerja di mana-mana tempat juga kan guys. Sebenarnya bukan saja di Asia Tenggara, itu di luar negeri, di Kanada, mungkin di Arab Saudi juga ada warga negara nih. Indonesia ini bekerja di mana-mana pun. Menjadi sasaran pencari kerja internasional yang berasal dari Indonesia. Tentu saja alasan yang mendasar karena perbandingan biaya hidupnya yang tidak terlalu jauh dengan Indonesia dan pendapatan yang tinggi. Banyaknya pekerja yang berasal dari Indonesia menjadikan bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajar digunakan di Kanada. Karena itulah banyak orang Kanada yang mulai mempelajari bahasa Indonesia dan banyak kursus bahasa Indonesia mulai bermunculan di Kanada. Lagipun bahasa Indonesia ini cepat dipelajari, Jepang. Oke, Jepang. Jepang juga mempelajari bahasa Indonesia. Sebagai negara yang pernah menjajah Indonesia, Jepang menganggap bahwa mempelajari bahasa Indonesia itu penting. Program studi Indonesia dibuka di Tokyo University dengan seleksi yang ketat. Dalam 1 tahun ajaran hanya menerima 18 mahasiswa saja. Para mahasiswa diajarkan bahasa Indonesia cukup luas, mulai dari pelajaran dasar, berbicara hingga menulis. Dalam tingkat sekolah dasar juga diajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang kelima, Australia. Sebuah program studi Bachelor of Art di University Modern Queensland di Australia membuka mata kuliah bahasa Indonesia. Tercatat ada lebih dari 50 sekolah dasar di Australia mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia. 50 Maka tidak sekolah jarang dasar. jika ditemukan siswa kelas 6 SD sudah pandai menggunakan bahasa Indonesia. Wow. Beberapa sekolah juga bekerja sama dengan negara Indonesia dan mendatangkan 10 tenaga pendidik bahasa Indonesia setiap tahunnya. Itu guys, sahabat 5. Citizen, itulah 5 negara yang ternyata sudah menggunakan bahasa Indonesia. Oke guys, itu antara 5 negara ya, 5 negara yang mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia di negara mereka untuk mereka pelajari ya. Tapi tiada pula negara Belanda kan, Belanda yang telah menjajah Indonesia selama 350 tahun tidak tersenarai dalam 5 negara ini tadi. Apapun guys, negara Indonesia ini dari segi sudut bahasanya itu memang sebahagian orang akan faham bahwa bahasa Indonesia itu memang dia dipertuturkan oleh ramai orang, melebihi 300 juta penutur bahasa Indonesia itu. Dan semua mengetahui bahwa bahasa Indonesia itu wujudnya
hasil daripada bahasa-bahasa daerah itu ataupun bahasa Melayu yang telah diperbaiki daripada segi kosakatanya menjadi terbentuklah dia bahasa Indonesia. Dan semua orang mengetahui juga bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu di Indonesia, di mana lebih 700 suku kaum ataupun etnik yang ada di Indonesia, dan juga lebih daripada 1.200 bahasa yang ada di Indonesia itu disatukan melalui satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu yang perlu difahami oleh segelintir ataupun sebagian orang, bahwa bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang baru diwujudkan, malahan daripada dulu lagi ya, 1928. Dan bahasa Indonesia itu, kalau kalian ada yang belum mengetahuinya, dia juga dipelajari oleh lebih kurang 56 buah negara. Bukan saja 5 negara yang tadi ini ya. Sebenarnya ada 56 buah negara lagi. Dan lebih kurang 6 ke 7 universitas yang menggunakan dan mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia itu wajib dalam universitas itu. Contohnya Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian yang tadi di Hawaii, kemudian di Amerika Syarikat, di Australia, kemudian di Korea Selatan dan juga di Jepang itu mewajibkan mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Jadi sepatutnya negara-negara jiran tetangga di sebahagian di Asia Tenggara ini mendukung ya, bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu telah pun diiktiraf sebenarnya di dunia. Karena penggunanya begitu ramai, negaranya banyak mempelajarinya, negara-negara luar banyak memasukkan di dalam universitas mereka pelajaran itu. Dan juga kini Indonesia, bahasa Indonesia diiktiraf penggunaannya di UNESCO, resmi dimasukkan sebagai 10 bahasa yang diiktiraf dan resmi digunakan di UNESCO itu. Jadi itulah buktinya bahwa bahasa Indonesia itu sudah mendunia di negara-negara luar. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.